Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di Nine News, menyajikan informasi terkini dan terpercaya. Hari ini kami akan membawa Anda menelusuri jejak sejarah, khususnya mengenai perkembangan kerajaan Islam, tepatnya Kesultanan Banten di Indonesia. Baik pemirsa, saya Fiona Metananda akan membawakan materi yang pertama, yaitu letak geografis dan tahun berdirinya Kesultanan Banten. Yang pertama akan saya bahas adalah letak geografisnya. Maka, langsung saja kita ke pembahasan materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang letak geografis dari Kesultanan Banten. Pada masa itu, Kesultanan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di sekitar wilayah Banten Lama, yang berada dekat dengan Selat Sunda. Letak ini sangat strategis karena menjadi jalur utama perdagangan antara Pulau Jawa dan Sumatera, serta jalur perdagangan internasional. Saat ini, wilayah tersebut termasuk dalam Provinsi Banten di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahun berdirinya. Kesultanan Banten berdiri pada sekitar tahun 1526 atau 1527. Yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin setelah wilayah Banten berhasil ditaklukkan dari kerajaan Sunda dan kemudian dijadikan sebagai kerajaan bercorak Islam. Baik, materi akan dilanjutkan oleh Nurubi berupa raja-raja yang berpengaruh di kerajaan Banten. Pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra Sunan Gunung Jati yang menjadi peletak dasar berdirinya Kesultanan Banten sebagai kerajaan Islam yang berdaulat. Beliau berhasil melepaskan Banten dari pengaruh kerajaan Pajajaran dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Lampung yang merupakan daerah penghasil lada utama. Di bawah kepemimpinannya, Banten bertransformasi dari sebuah pelabuhan kecil menjadi pusat penyebaran agama Islam sekaligus pelabuhan transit lada yang mandiri secara ekonomi dan politik. Beliau juga memperkuat infrastruktur pemerintahan dengan membangun Istana Surawoso dan Masjid Agung Banten sebagai simbol kekuatan agama dan negara. Yang kedua ada Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa membawa Kesultanan Banten mencapai masa kemasan melalui kebijakan perdagangan bebas yang menentang keras monopoli VOC di Batavia. Beliau berhasil menjadikan Banten sebagai bandar perdagangan internasional yang makmur bagi pedagang dari berbagai lahan dunia, mulai dari Inggris, Denmark, hingga Tiongkok. Selain kemajuan ekonomi, beliau sangat peduli pada kesejahteraan rakyat dengan membangun sistem irigasi besar untuk meningkatkan hasil pertanian, yang kemudian membuat namanya dikenal sebagai Tirtayasa. Keberaniannya memimpin perlawanan bersenjata dan gerilya melawan Belanda menjadikannya tokoh paling ikonik dalam menjaga kedaulatan bangsa dari penjajahan. Yang ketiga ada Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji. Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau lebih dikenal Sultan Haji menjadi tokoh yang menandai awal keruntuhan kedaulatan Banten akibat konflik internal kekuasaannya dengan ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa. Melalui taktik adu domba yang dilancarkan oleh VOC, Sultan Haji akhirnya meminta bantuan militer Belanda untuk menggulingkan ayahnya demi mengamankan tahta. Meskipun sudah berkuasa, ia terpaksa menandatangani perjanjian konsesi yang sangat merugikan, termasuk penyerahan hak perdagangan lada dan wilayah Lampung kepada VOC. Tindakan ini membuat Banten kehilangan kemandirian politiknya dan perlahan-lahan jatuh ke dalam kendali kolonial Belanda sepenuhnya. Baik, materi akan dilanjutkan oleh saya, Chandra Kirana, berupa materi awal mula berdirinya Kesultanan Banten. Awal mula berdirinya Kesultanan Banten tidak terlepas dari perkembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-16. Pada saat itu, wilayah Banten masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda yang bercorak Hindu. Namun, seiring dengan semakin pesatnya penyebaran Islam oleh para ulama dan tokoh dari Demak, wilayah ini mulai mengalami perubahan besar. Letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional membuat Banten cepat maju dan ramai dikunjungi pedagang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Hal ini tidak hanya memperkuat perekonomian, tetapi juga mempercepat penyebaran agama Islam di wilayah tersebut.
Dengan demikian, berdirinya Kesultanan Banten bukan hanya sekedar pergantian kekuasaan, tetapi juga menjadi awal dari perkembangan Islam dan kemajuan perdagangan di wilayah barat Pulau Jawa. Baik, materi akan dilanjutkan oleh saya sebagai pembawa acara, Bagas Akbar Mahardika, berupa kejayaan Kesultanan Banten. Masa kejayaannya terjadi pada abad ke-16 hingga ke-17, terutama saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa itu, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran membuat banyak pedagang dari berbagai negara seperti Arab, India, Cina, hingga Eropa datang untuk berdagang. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada, yang saat itu menjadi barang bernilai tinggi di pasar dunia. Kemampuan perdagangan ini membuat perekonomian Banten sangat kuat. Pelabuhan di Banten menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Nusantara. Selain itu, Banten juga memiliki armada laut yang tangguh untuk melindungi wilayahnya dari ancaman luar. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten tidak hanya berkembang dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik dan militer. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani menentang kekuasaan VOC yang ingin menguasai perdagangan di wilayah tersebut. Selanjutnya, saya Kartika Najwa Demitri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masa keruntuhan Sultan Banten. Masa keruntuhan Kesultanan Banten terjadi secara bertahap akibat faktor internal dan eksternal. Salah satu penyebab utamanya adalah konflik dalam keluarga kerajaan, yaitu antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji. Sultan Ageng ingin mempertahankan kedaulatan Banten dari pengaruh asing, sedangkan Sultan Haji justru bekerja sama dengan Belanda untuk mendapatkan kekuasaan. Konflik tersebut dimanfaatkan oleh VOC untuk ikut campur dalam urusan kerajaan. VOC membantu Sultan Haji naik tahta, tetapi sebagai gantinya Banten harus tunduk kepada kekuasaan Belanda. Akibatnya, kedaulatan Banten semakin melemah dan banyak wilayah serta kekuasaan yang hilang. Selain itu, kondisi ekonomi Banten juga mengalami kemunduran. Perdagangan yang sebelumnya maju menjadi menurun karena jalur perdagangan yang dikuasai oleh VOC. Hal ini membuat pemasukan kerajaan berkurang dan mempercepat keruntuhan. Puncak keruntuhan terjadi pada tahun 1813 ketika Thomas Stamford Raffles dari Inggris menghapus Kesultanan Banten. Sultan terakhir diturunkan dari tahta sehingga Kesultanan Banten resmi berakhir. Baik, pada bidang politik, Kesultanan Banten menerapkan sistem pemerintahan monarki Islam yang dipimpin oleh Sultan. Seperti Sultan Ageng Tirtayasa, dalam menjalankan kekuasaan, Sultan dibantu oleh pejabat seperti Pati, Syah Bandar, dan Khodeh. Dengan hukum yang berlandaskan ajaran Islam. Di bidang luar negeri, Banten aktif menjalin hubungan dagang namun mendapat tekanan dari VOC. Konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji turut melemahkan kekuasaan politik kesultanan. Masyarakat di desa ini pada umumnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani yang mengelola lahan sawah dan tegalan. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain padi, jagung, dan sayuran musiman seperti cabai, tomat, serta kacang panjang. Sistem pertanian yang dijalankan masih bersifat tradisional. Selain pertanian, sebagian penduduk juga berprofesi sebagai peternak. Jenis ternak yang banyak dipelihara meliputi sapi, kambing, ayam, dan itik. Hasil ternak ini menjadi sumber tambahan pendapatan sekaligus tabungan jangka panjang bagi keluarga di desa. Selanjutnya ada kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Banten. Pertama, kehidupan sosial. Masyarakat Kerajaan Banten bersifat terbuka karena menjadi pusat perdagangan. Penduduknya beragam dan kehidupan sosial sangat dipenuhi ajaran Islam. Ulama dihormati dan nilai gotong royong masih kuat. Yang kedua ada bangunan. Kerajaan Banten memiliki bangunan bersejarah seperti Masjid Agung Banten. Arsitekturnya merupakan perpaduan budaya Islam, Jawa, dan Eropa. Masjid, keraton, dan pelabuhan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Yang ketiga ada sastra dan bahasa. Sastra yang berkembang bernuansa Islam seperti hikayat dan kitab keagamaan. Bahasa Jawa dan Sunda digunakan sehari-hari.
sedangkan bahasa Arab digunakan dalam kegiatan agama. Yang keempat ada adat dan tradisi. Adat dan tradisi masyarakat Banten dipengaruhi ajaran Islam. Upacara adat disesuaikan dengan nilai keislaman dan nilai budaya, digunakan sebagai sarana dakwah. Yang pertama, Keraton Kaibon. Bekas istana yang diduga dihuni oleh Ibu Sultan Syafi'i. Yang kedua, Masjid Agung Banten. Masjid utama Kesultanan Banten didirikan pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton Surosoan. Istana utama tempat tinggal Sultan dan pusat pemerintahan Banten. Vihara Avalokitesvara. Benteng Spelwijck.